wilayah, bukannya kita pengen sok ikut campur tangan, tapi paling tidak itu tadi saya sampaikan, koordinasi itu mudah diucapkan, tapi kadang dalam pelaksanaannya susah. Saya sendiri pun juga tidak tahu ya secara teknis itu dipindah-pindah seperti itu Pak Kades. Jadi kalau bicara ruas jalan ya memang Majenang Pitulasi. Nah, apakah Karangreja itu masuk ruas jalan Majenang Pitulasi? Ya, artinya masuk ruas jalan tidak. Kalau masuk mungkin pasti satu jalur itu ya, secara jalan oke. Tapi kalau sampai kemudian tidak, bukan ruas jalan yang sama, ini jadi pertanyaan kenapa kok bisa seperti itu. Nah ini sekali lagi pentingnya koordinasi sebelum pelaksanaan. Makanya selalu sampaikan ketika ternyata Mulia Sari dilemboni maning, nah seperti itu. Jadi kok kenapa warga saya dan saya pribadi marahnya luar biasa? Karena apa? Saya perlu sampaikan ke Pak Camat, Jalan Pemuda sudah MC0 diukur pengawasnya Pak Hajiwanto. Setelah itu tidak jadi lagi, dipindah, ada event internasional di Jeruk. Kita sudah menyampaikan kepada masyarakat, sing jenenge omongan lurah kudu diendel. Setelah itu ditunda lagi menjadi anggaran perubahan Pak Camat. Sudah diukur lagi, orang-orang lain sudah mengukur Pak. Kita sampaikan di hadapan BPT dan warga kita. Dipindah lagi dengan oknum anggota Dewan Mandala. Lah ini kok yang namanya PUPR tidak ada sebuah perencanaan yang bagus. Kita harus seperti apa coba di bawah? Buat apa adanya musrembang kecamatan kalau hanya dengan kebijakan politik, kalau dengan keinginan orang-orang tertentu itu dipindah sekali direct seperti itu. Jadi mohon maaf, kalau kita tidak ada koordinasi, kita nggak akan marah Pak. Dari awal kita sudah ada koordinasi. Ini loh Majenang Pitulasi, Mulia Sari hanya tinggal 500 meter, koordinasi 200 meter macam-macam. Lagi dolanan apa kebingga itu loh. Seperti itu. Makanya mohon maaf, saya kemarin menyampaikan saya nggak tahu apa-apa. Lah fungsi dari pengawasan UPT kecamatan itu harus seperti apa? Makanya saya butuh kejelasan Pak Camat, karena apa? Saya bertanggung jawab penuh. Saya sebagai kepala desa mempunyai visi misi untuk membangun desanya masing-masing. Begitu saya sudah sampaikan di majelis tertentu, tetapi selalu seperti ini. Nah ini apa? Alhamdulillah, saya tidak akan marah, tapi dalam arti ayo kita harus belajar bersama-sama. Katanya yang mau membangun itu harus ada sebuah perencanaan yang bagus. Insya Allah kita menggunakan dana untuk musrembang des, kita menggunakan dana untuk musrembang kecamatan. Kalau tidak teratur seperti ini mau dibawa kemana? Seperti itu. Mohon maaf. Jadi saya juga memahami Pak UPT Pak Haryadi itu baru, makanya saya tidak akan menyalahkan beliau, tapi awal mula loh Pak, awal mula kita sudah mengukur bareng semua dan sebagainya. Terus kok dipindah di Karangreja Pak? Justru yang dibangun di Karangreja ini ada apa? Kan seperti itu. Heran kan? Terus yang kedua, coba kalau surat masuk ke Desa Mulia Sari itu suratnya Kepala Desa Pitulasi. Apakah ada Kepala Desa Pitulasi? Suratnya ada. Itu mencerminkan tidak paham peta wilayah. Seperti itu. Kalau Pitulasi itu maksudnya Desa Mekar Sari. Yang namanya Kepala Desa Pitulasi insya Allah dijelaskan nggak ada seperti itu. Jadi saya butuh komunikasi, butuh koordinasi. Katanya kita harus bersinergi antara kepala desa dengan UPT ataupun dengan stakeholder yang ada. Kata saya, ayolah bareng-bareng. Ayo Pak Heri juga marah betul, sama. Jadi aja dolanan gara-gara politik bolak-balik dipindah. Coba apa yang terjadi? Warga di situ sudah rasa kepercayaan kepada kepala desa itu pasti habis seperti itu. Saya berbicara seperti ini hanya semata-mata dari warga saya.
Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore saya telepon, masalah dulu itu tidak ada masalah Pak Lurah. Kapal itu berarti sampai tak hitung jempol, semuanya jempol semuanya. Saya tak mencoba jadi jentrik, tapi nanti jangan salah saya kan. Ketika jentrik sudah masyarakat memang jentrik jempol, jempol satu nanti jentrik akan lebih banyak. Seperti itu. Yang kedua, mestinya pembangunan itu kan orientasinya kepentingan warga masyarakat. Kan satu hal yang sangat wagub ya sangat dunia ini paling bagus sangat dunia ya. Yang Indonesia bagian mulia jadi Ponjang atau Mulia Sari. Karena setelah di Warung Pojok, mestinya itu kan mesti jalur itu yang terselesaikan. Kenapa harus lompat ke Karangrejo yang beda kecamatan? Walaupun itu duitnya wong dhuwur. Apa memang yang dari Warung Pojok sampai dengan pertigaan pertigaan Bojong Merah itu apa memang untuk trek free for all? Cara balapannya gue argo balapan gue super goal sehingga tidak ada perbaikan sama sekali. Tentunya PU itu punya perencanaan mata kecil aja. PU tidak bertanggung jawab seolah-olah PU tidak tahu, ya usah jadi dinas saja, bubar saja buat apa dinas. Kalau sudah menjadi dinasti, kalau itu uang rakyat juga yang kita bayarkan. Kita sementara ini sih sementara kemarin masih diam, tapi setelah mungkin beberapa hari kok tidak ada perbaikan, malah wilayah yang mestinya itu kan jalur evakuasi dulu itu Pak Zaman. Malah sekarang hanya super bor buru-buru blok. Jadi cara bahasanya kok astuti asal tipati putok lah mulai benulah dia nunggu tak dulu. Sementara yang diperbuat adalah di wilayah sebelah sana. Dan itu pemberitahuannya juga tidak jelas ketika ada itu fungsinya dari pengamat apa? Apa pengamat ini pengamat itu apa jadi pengamat politik? Nek pengamat politik, mari kita dolanan politik bareng-bareng. Apalagi di dalam negara negeri, saya orang bebas, saya akan berbicara apa saja, jangan punya dokumen, saya juga punya catatan. Terima kasih. Terkait masukan-masukan dari Kepala Desa barusan bagaimana Pak? Oke, terima kasih atas masukannya ya, bagi kami suatu masukan yang begitu membangun bagi PU terutama perencanaan kita terutama, tapi ya informasi dari perencanaan memang kita harus lebih dalam lagi ke desa. Pemahaman perencanaan yang ada di dinas PU kadang-kadang tidak tersampaikan, kurang tersampaikan kepada desa. Ya kita maklum saja karena apapun SDM kan tetap berbeda, tapi tidak masalah. Nanti informasi-informasi terkait perencanaan akan kita sampaikan ke desa terutama. Ya karena dengan anggaran yang tentunya kurang, tidak mungkin bisa menyelesaikan satu ruas sampai tuntas. Saya ambil contoh tadi masukan dari paket pekerjaan marginal titulasi itu ada panjang sekitar 7 kilo. Sementara anggaran yang dikucurkan bisa memenuhi hanya 1.700 meter atau 1,7. Padahal dari luas panjang semuanya tidak memenuhi. Tapi pun apapun masyarakat kan tahunya perencanaan itu matang dan terintegrasi. Belum mempertimbangkan adanya aspek ekonomi yang kita rencanakan, aspek sekolah, aspek rumah sakit, fasilitas umum. Padahal di dalam perencanaan, di samping kita mengutamakan kerusakan berat, juga faktor-faktor tersebut bisa kita akomodir dengan anggaran yang sangat terbatas, sehingga pembangunan yang ada di Majenang Titulasi tidak bisa tuntas, tapi spot-spot dengan pertimbangan prioritas mementingkan fasilitas umum tersebut. Terima kasih. Ya. Lantas ini kan ada bahasa bahwa pemindahan paket Pak, pemindahan titik itu bagaimana Pak? Sementara ini belum, ini SPK itu masih sampai dengan 11 November gitu loh. Adapun pelaksanaan pekerjaan kan tentunya si kontraktor itu punya rencana, dan rencana itu tentu dia mempertimbangkan bagaimana supaya efisiensi dan ekonomi, sehingga kan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu ada pemindahan dan pengurangan. Lantas dari harapan beberapa kepala desa tersebut, apa yang akan Bapak lakukan nanti ke induk Pak? Ya tentunya ini akan kita sampaikan ke direksi masukan-masukan ini, dan jikalau perlu kita juga akan mensosialisasikan kepada desa terkait
tadi yang memberi masukan, kita undang, kita duduk bareng, termasuk dari konsultan perencana dan konsultan pengawas, termasuk juga yang melaksanakan. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak.